ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Musallim alaihi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji tetap bagi Allah. Hamdan puji, nastatihu bihi, kita membuka dengan puji tersebut. Kita membuka dengan puji tersebut al khairati, pada kebaikan-kebaikan. Wa nusrata, dan kepada pertolongan. Ala tahsilin nafahati, dalam meraih nafahat itu karunia, dalam meraih karunia. Wa salatu, dan sholawat. Wassalamu, dan keselamatan. Ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Bariyat, adalah tuan seluruh makhluk. Wa ala alihi, dan kepada para sahabat, pada keluarganya. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Al-a'immatis thiqati, tegasnya imam-imam yang dipercaya. Amma ba'du, setelah mengucap bismillah, hamdalah, dan sholawat. Fahadihi, maka ini. Fahadihi, maka ini. Atau kalau di logat fahadihi, adapun ini. Risalatun, adalah risalah. Ini nggak di logat kita, karena banyak juga yang dulunya nggak pernah nyantet. Kalau mau yang ngelogat, ikutnya Fathul Qorib. Fahadihi, adapun ini. Risalatun, adalah risalah. Muhimmatun, yang penting. Ratabtuha, aku menyusunnya pada risalah. Ala arba'ati fusulin, terhadap 4 pasal. Wa khatimatin, dan penutup. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Fi huquqi zaujati, di dalam hak-hak, atau menjelaskan hak-hak perempuan atau istri, ala zauji, atas suami. Al-faslu tsani, adapun pasal yang kedua. Fi huquqi zauji, menjelaskan di dalam hak-hak suami. Ala zaujati, terhadap istri.
Al-faslu tsalitsu, adapun pasal yang ketiga. Fi fadli sholatil mar'ati, di dalam keutamaan sholat perempuan. Fi baitiha, di rumahnya. Wa fi annaha, dan di dalam sesungguhnya sholat perempuan di rumahnya. Annaha itu kembalinya sholat perempuan di rumahnya. Afdalu, itu lebih utama. Min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah. Insyaallah ya. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu rabi'u, adapun pasal yang keempat. Fi hurmatin nadri rajuli, di dalam keharaman melihat laki-laki. Ilan nisa'il ajnabiyati, kepada perempuan yang bukan muhrim, ajnabiyah. Wal aksi, dan kebalikannya, berarti laki-laki melihat ini perempuan melihat laki-laki, berarti laki-laki melihat perempuan yang bukan. Wama, dan perkara waqa'a, yang ada fihi, di dalam perkara minaj jazri, daripada ancaman. Kita membuka kitab ini, tapi mungkin di antara kita masih banyak yang tidak mengenal siapa Syekh Nawawi. Ya, kita hanya sering mungkin dengar namanya karena memang kita tinggal di Banten. Ini mengenal Syekh Nawawi hanya sebatas nama. Siapa namanya, lahirnya kapan, belajarnya kepada siapa saja, muridnya kepada siapa saja, kitabnya apa saja, mungkin banyak yang nggak tahu. Saya jelaskan dulu secara singkat bagaimana biografi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Saya ulangi, Abu Abdillah. Siapa? Abu Abdillah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Aduh, apalagi disuruh ngapalinnya, disuruh nulisnya lupa terus. Saya ulangi ya. Abu Abdillah. Udah tulis. Abu Abdillah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Lahirnya kapan? 1813, wafatnya 1897. Lagi, lahirnya 1813, wafatnya 1809. Seperti kebanyakan calon ulama pada umumnya, sejak kecil itu diasuh oleh bapaknya. Bapaknya juga kiai, bapaknya juga ulama. Syekh Umar bin Syekh Arabi itu luar biasa. Maka yang harus kita perhatikan bagaimana didikan orang tua zaman dulu. Bahwa sebelum dia didik orang lain, dia mesti dididik di rumahnya terlebih dahulu. Bapak harus jadi pendidik untuk anaknya, ibu harus jadi pendidik untuk anaknya.
sekolah pertama yang harus dia jalani adalah pendidikan keluarga. Imam Nawawi sejak kecil diasuh oleh bapaknya, dididik pelajaran agama. Jadi kalau salah betul, kalau punya anak, ibunya bisa ngaji kok, ibunya bisa ngajarin Quran, tapi suruh orang lain untuk beribadah. Bisa pikir, dia suruh orang lain untuk ngajarin. Padahal madrasah pertama yang harus diberikan itu dari orang tua kepada anaknya. Dari sana kan timbul keseganan dari anak, aduh, ya orang tua, ya guru. Ya, kenapa sekarang anak lebih nurut kepada gurunya daripada orang tuanya? Karena orang tuanya bukan guru bagi anaknya. Dia perintah sholat, ya nanti dulu orang tuanya. Dia suruh berbuat baik, anak menyaksikan dengan seksama bagaimana yang dilakukan orang tua. Nggak bisa berbohong. Maka jadilah pendidik pertama bagi anak-anak kita. Yang dicontohkan oleh Umar menjadi contoh, menjadi awal keberhasilan dalam mendidik anak. Setelah dididik, baru dia lepas. Dididik dalam lingkungan keluarga yang agamis, kemudian dilepas. Di bawah bimbingan Syekh Umar, kemudian setelah itu belajar ke Syekh Sahab, Kisah di Banten. Zaman dulu ada Kisah, ulama Banten, terkenal pada masanya. Setelah beres belajar di Syekh Sahab, dia cari lagi ke siapa? Ke Syekh Yusuf di Purwakarta. Belum ada mobil. Ya, kalau sekali pun ikut mobil penjajah, ikut mobil Belanda. Kalau orang sekarang mungkin udah selfie mobil Belanda kan. OTW mobil Belanda. Naik kereta. Jadi setelah di rumah, kemudian diasuh Syekh Sahal, kemudian diasuh Syekh Yusuf, usia 15 tahun sudah nampak kecerdasan. Kalau udah bakat-bakat pintar dari kecil udah kelihatan. Usia 15 tahun merasa semakin penasaran dengan ilmu-ilmu agama, kemudian melanjutkanlah studi kalau bahasa sekarang. Kalau dulu belum ada Jamiah Ummul Qura, belum ada Jamiah Madinah, belum ada. Maka ketika itu apa yang dilakukan? Untuk berangkat ke Saudi, ke Mekah saat ini, dia harus ibadah haji, melakukan ibadah haji. Gak pakai tunggu guys sekarang. Berangkat ibadah haji, setelah melaksanakan ibadah haji, nggak langsung pulang, tapi berguru kepada para guru di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Berapa tahun? 3 tahun lama. 3 tahun. Di sana beliau bertemu dengan para imam Masjidil Haram, ulama besar. Jangan disamain sama imam di Indonesia. Ya. Kalau di Timur Tengah, imam itu adalah kedudukan yang mempunyai level yang luar biasa dalam segi keilmuan, baik fikih, tafsir dan lain-lain. Bukan di Indonesia. Ya, Ahsan al-Fatihah. Kalau di Timur Tengah, dia harus paham dengan seluk-beluk fikihnya, tafsirnya dan lain-lain. Ada seorang alim. Di sana beliau berguru kepada siapa saja. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Sambas. Kemudian berguru lagi kepada Syekh Nahrawi. Kemudian berguru lagi ke Syekh Zaini Dahlan. Banyak sekali guru. Dalam 3 tahun ini dia mencari ilmu dengan sesungguh-sungguhnya. Pulang ke Indonesia. Di Indonesia maklum waktu zaman itu zamannya penjajahan. Zamannya penjajahan ya buru-buru ngedirin pesantren. Memang ada pesantren ayahnya, tapi diganggu terus oleh Belanda. Karena merasa tidak diterima pulang ke Indonesia, digoro-goroin kalau bahasa orang Betawi sama orang Belanda. Mau mengajar susah, sembunyi-sembunyi.
Bukan berarti Syekh Nawawi kemudian takut berjuang melawan Belanda. Tidak. Kemudian beliau pulang lagi ke Mekah, mencari ilmu lagi dan mengajarkan ilmu di sana. Oh, ini pelajaran bagi kita. Kalau ditolak di suatu tempat, ditolak di suatu daerah, kita cari pergi ke tempat yang lebih kondusif, yang lebih nerima kita. Karena sayang kalian punya ilmu, misalnya nggak diterima. Karena ilmu yang harus kalian sampaikan, ada beban tabligh ilmu yang harus sampaikan kepada masyarakat. Daripada dikurung, daripada dipenjara, bukan berarti beliau pengecut, tapi di pundaknya ada amanah ilmiah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Pindah lagi. Justru setelah mengajar lagi di Masjidil Haram, menjadi imam di Masjidil Haram, banyak pula ulama Indonesia yang berguru kepadanya. Salah satunya siapa? Syekh Khalil Bangkalan, Syekh TB Muhammad Bakri, bagus Muhammad. Kemudian ada lagi yang belajar, salah satunya adalah Syekh Hashim. Masya Allah. Ditolak di satu daerah, pulang ke Masjidil Haram, jadi mulia. Jangan sedih bagi para pendakwah. Jangankan dibawa oleh Syekh Nawawi, di bawah Nabi agama ini banyak yang nolak. Apalagi sekelas Ustaz cetek seperti kita. Ditolak orang, jangan sedih. Orang Nabi yang sempurna, yang paripurna aja masih ditolak. Syekh Nawawi yang keilmuan itu masih ditolak. Maka jika kalian jadi ustaz dan ditolak di masyarakat, jangan sedih. Bandingkan dengan Rasul, bandingkan dengan Syekh Nawawi. Pulang udah ada penjajah, ada nggak di sini? Pulang kampung ngamalin ilmu, banyak penjajah di rumah. Nggak ada. Nabi pergi ke Taif, Abdullah bin Amr, Mus'ab bin Amr, diketuk pintu satu-satu, nolak semuanya. Pulangnya nggak cukup, dilemparin sampai berdarah, pelipis, luka-luka, apa? Mengeluh. Enggak, ditawari sama malaikat Jibril, mau diapain tuh masyarakat? Kalau bahasa Betawinya, habisin, beresin. Enggak, Nabi, aku diutus untuk menjadi sebab rahmat, tidak untuk menjadi sebab adab untuk mereka. Jangan mengeluh. Ditolak di suatu daerah, Taif, justru setelah itu berbondong-bondong orang masuk Islam ditolak. Sama, Syekh Nawawi ditolak, bukan ditolak sama warganya, penjajah. Dia balik lagi ke Masjidil Haram. Justru dari tangan Syekh Khalil Bangkalan, dari tangan Syekh Muhammad Bakri, lahirlah ulama-ulama Indonesia. Bahkan Syekh Khalil Bangkalan itu adalah pintu sanadnya ilmu di Indonesia. Masya Allah, manfaatnya ini. Kemudian berapa sih karangan beliau? Ada yang mengatakan 34. Ada yang mengatakan lebih dari 100. Yang kita kenal ada Ibnu Jen, ada Fimal Yani'ah, kalau tafsirnya ada Maroh Labid, ada Nurul Zolam, banyak sekali karangan, luar biasa. Dan manfaatnya sampai sekarang kita rasakan. Karena mengarangnya apa? Dengan penuh keikhlasan. Oh, beda sekarang. Mengarang kitab bestseller, bertahan paling lama berapa tahun? Paling lama 3 tahun, 5 tahun. Coba ini udah berapa ratus tahun. Kenapa masih tetapkan? Karena patokan zaman dulu, orang mau nulis kitab. Contoh Imam Bukhari mengumpulkan hadis. Setiap mengumpulin satu hadis, dia sholat 1 rakaat, wudhu, sholat 1 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Tulis 1. Ulama zaman dulu seperti itu. Menulis kitab, wah wudhu, istikharah, segala macam. Sekarang mah bukan. Mengarang kitab, mengarang buku. Grand launching. Iya kan? Telah dibuka kita. Nggak ada yang istikharah. Nggak ada yang istikharah. Sekiranya mengarang kitab ini saya baik, maka saya akan karang. Ada nggak? Maka ulama dulu yang dilemparkan ke laut. Kalau memang itu kembali, berarti itu adalah ikhlas. Kalau enggak berarti
bukan dasar dari ikhlas. Setelah mengenal sekilas Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita ini harus bangga, orang Indonesia banyak ulama-ulama yang masyhur di dunia, bukan hanya sekelas Indonesia. Levelnya itu beliau udah ulama dunia. Oke. Nah, yang kita kaji ini sebelum kita masuk ya, ini adalah uqudul jen fi bayani huquqi zaujain ya. Ini menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Jadi yang belum nikah biar tahu. Nanti kalau suami gini nggak bisa bawa kitabnya ini hafal Quran. Laki-laki rapi misalnya ini, ini nih baca dong baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini kan hak-hak zaujain? Apa sih yang dimaksud dengan zaujain? Di dalam Al-Quran dimaksud dengan apa? Jauz itu jauz ya. Zai, waw, jim, zauj. Ada beberapa makna. Yang pertama dalam bahasa Arab, kata zauj itu artinya adalah al-iqtiran. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa zawajnahum bihurin ain. Iqtiran itu apa? Membersamai, memasangkan pasangan. Maka apa katanya? Kami berikan pasangan kepada mereka. Wa zawajnahum bihurin ain. Berikan pasangan dari apa? Daripada bidadari. Aik katanya tafsirannya apa? Qarinatin sholihatin. Adalah teman yang saleh. Jadi memang benar gak kalau ditafsirkan dengan makna yang pertama, kalau zauj itu artinya adalah pasangan? Oh bisa kan? Kemudian yang kedua, maknanya adalah at-tamathul wa tanam. Ini lebih dekatnya adalah tamathul. Tamathul itu apa? Dalam Al-Quran apa? Uhsyuruhum wa azwajahum. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim wa azwajahum. Maksudnya azwaj di sini beda dengan awal. Tadi kalau awal apa? Iqtiran. Kalau ini at-tamathul. Apa itu? Yaitu asbah. Asbah itu apa? Menyerupai. Tamathul, menyerupai. Kumpulkan orang-orang yang zalim dan yang sejenis dengan mereka, yang menyerupai mereka. Maka kadang ada orang yang ngomong mirip ya. Asbah. Kemudian arti yang selanjutnya al-izdiwaj. Apa izdiwaj? Dualisme, dua. Memang yang nikah mah dua. Ya. Kalau 2, 3, 4 disebutnya poligami. Kalau 5 sama 6 itu poli, itu bukan. Iya kan, pemain poli 1, 2, 3, 4, 5, 6 poli, nggak pakai gami. Jadi izdiwaj, dualisme, dua. Kemudian makna yang paling masyhur jawaz itu atau zauj itu ya, yaitu nikah. Ya, man istata'a minkumul ba'ah fal yatajawwaz. Kalaulah kalian bisa menikah, ya menikah. Ya. Jadi memang makna zauj ini banyak sekali. Ya. Kalau itu secara bahasa. Sekarang bagaimana secara syara?
Menurut ulama fikih dan ulama hadis, apa itu yang dinamakan dengan zaujah atau zaujain itu? Alaqatun nasyi'atun baina zaujaini, ya, nikah itu atau zaujain atau nikah atau zaujah pasangan. Alaqatun nasyi'atun baina zaujati wa zauj atau baina zaujai bi'aqdin syar'iyyin, hubungan yang ada yang timbul karena antara dua laki-laki dan perempuan bi'aqdin syar'iyyin, karena adanya akad secara sah. Maka dari ta'rif ini, dari definisi ini, kita akan mengetahui pilah-pilah ini nikah apa bukan. Satu, alaqatun nasyi'atun, ada hubungannya laki-laki perempuan. Berarti kalau bukan laki-laki dengan perempuan, bukan nikah. Dari definisi fikih saja udah. Walaupun di barat ada laki-laki pada perempuan, laki-laki dengan hewan, perempuan dengan hewan, ada dengan pohon. Masya Allah, di Indonesia banyak sekali jomblo malah nikah sama pohon. Lama-lama mungkin banyak yang nikah sama koang tuh. Saking cintanya sama layangan, dia nikah sama layangan. Jadi setel mulu sampai subuh. Dia nikahin juga lama-lama. Maka kalau lihat ke definisi, alaqatun nasyi'atun baina zaujatin, antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, bi'aqdin syar'iyyin, karena adanya akad syara'. Ada hubungan, yang hubungannya siapa? Laki-laki, perempuan, tapi nggak pakai akad. Akad ada, tapi nggak syara'. Ya nggak sah juga nikahnya. Nggak ada wali, nggak ada saksi yang adil, nggak ada sigoh ijab qabul, nggak ada. Maka itu bukan nikah. Walaupun ada, nikahnya batal. Dan dikatakan sempurna dinakat dengan akad syara' itu ya ma'tawafuri syuruti wal arkan. Syarat-syaratnya harus ada, rukun-rukunnya juga harus ada. Jadi jangan asal ada kok saya di penghulu, saksinya dia saksi palsu. Anda mungkin jadi saksi, bayar kuota. Nggak bisa sembarangan masalah pernikahan. Makanya dalam Al-Quran yang namanya pernikahan dikatakan sebagai mitsaqon ghalidho. Apa? Perjanjian yang kokoh. Pernikahan itu perjanjian nggak kokoh, bukan perjanjiannya ababil anak-anak. Ya cere-cerean mitsaqon ghalidho, ringan ngucapinnya. Tapi tugas suami jadi berat. Yang tadinya ngasih makan, yang tadinya ngasih pendidikan, itu kewajiban orang tua, sudah nikah dengan akad yang simpel tadi, pindah semuanya. Perempuan melakukan maksiat, suami yang dituntut, kemarin orang tuanya. Maka mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kuat. Maka dalam Al-Quran nyebutnya sebagai mitsaqon ghalidho. Maka jangan main-main dengan pernikahan. Kayaknya saya suka sama situ, nikah 2 tahun mah lumayan. Ini bukan sewa, dikira kontrakan. Mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kuat, perjanjian yang secara naluri manusia ini kalau nyari orang, dia akan nyari orang yang kuat. Sekumpulan. Ketemu laki-laki perempuan sekumpulan gabung. Dalam skup terkecil kumpulannya itu adalah suami dan istri. Coba kamu dalam bergaul saja mencari teman istilahnya yang nyambung, yang seide, yang searah dengan kita. Enggak sih, itu mah nggak ngerokok, nggak enak. Nah, yang nggak ngerokok enggak, di sana bau asap ahlun nar semua.
Ahlunar kan, ahli perokok. Nar itu kan api, ahlu itu tukang rokok, bukan api. Ahlunar. Dalam berkoloni dengan teman saja pasti nyari yang nyambung, apalagi suami istri. Datang yang ini dengan menawarkan proposal, saya gini. Ditinjau. Setelah melihat, menimbang dan memperhatikan, abang saya tolak. Kenapa nggak cocok? Itulah. Maka manusia memang fitrahnya senang berkoloni. Oleh karena itu, nanti pun ketika nyari calon suami, nyari calon istri, sisi persamaan yang akan kita cari, persamaan visi dengan kita yang kita cari. Nggak mungkin kan? Satu pemain bola, satunya lagi adalah seorang yang sufi. Nggak mungkin. Ya. Perempuannya lagi zikiran, lagi kholwat. Ya. Suaminya nggak SMS. Neng, abang tampil tonton ya jam 12 malam. Seorang sufi perempuan kan malam-malam lagi tahajud, lagi main bola. Ya, karena koloni itu akan mencari. Terus semacam pun gesekan di jalan tuh. Gabungnya nanti sama itu duduklah di pelaminan. Pada saatnya. Sabar. Nah, kita lanjut di kitab ya. Sebagai pembuka saja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kaitannya dengan hal ihwal suami istri. Saya punya kisah tentang bismillahirrahmanirrahim yang kaitannya dengan suami istri, karena kitab ini harus muktadol halnya kan kitabnya kitab tentang suami istri, maka bismillah pun kita kaji dalam hal ihwal suami istri. Ada kisah, ini perempuan rajin banget mengucap bismillah. Mau masak bismillah dulu. Jangan ngupdate bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah ya. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dia ucapkan bismillah. Mau ngasih minum suaminya bismillah. Mau memberi apa saja ke orang lain ya bismillah. Pakai baju bismillah. Apa baik bismillah dah. Pokoknya hal yang baik, yang mubah diucapkan bismillah. Ini lakinya. Begajulan. Kalau bahasa sekarangnya preman. Wah, ini perempuan ngapain sih dikit-dikit bismillah. Emang nguruk yang gua. Dikit-dikit bismillah. Ini tipe-tipe nih laki-laki yang kayak gini nih, yang bahaya. Perempuannya mah soleh, perempuannya mah taat. Apa baik ngucapin bismillah? Tapi suaminya orang demen. Boro-boro sholat ngucap bismillah aja orang demen. Mending kan? Kalau preman tapi masih mau tahlilan mah, berarti masih ngucap bismillah la ilallah. Ini mah orang mau dengernya aja. Bismillah enggak ada. Udah kayak iblis. Takut sama bismillah. Lama-lama dia nyusun rencana jahat. Orang demen ini berisik dikit bismillah, masih makan bismillah. Dilakukan oleh suami tersebut apa? Saya akan buat malu istri saya. Apa? Neng, kalau bahasa Betawinya nih. Ini taruh nih dompet abang. Wah, isinya duit semua nih. Baru dapat sumbangan kopi 600.000. Taruh di lemari. Diterima tuh. Dasar itu perempuan soleh. Ngomongnya bismillahirrahmanirrahim. Saya terima uangnya bang ya. Ditaruh di lemarinya. Sebelum buka pintu bismillah. Pas lalunya bismillah lagi. Memang ini raja bismillah kalau suami. Ini mau mempermalukan istri. Maksudnya apa? Saya ingin membuktikan kalau basmalahnya itu gak ada apa-apanya. Ada suaminya. Cuman orang taat mau dirubah jadi ahli maksiat sama suaminya. Oleh karena itu pentingnya iman. Filosofinya dalam sholat Allahu Akbar makmum semuanya ikut takbir. Itu pelajaran bagi kita. Setelah itu apa malam-malam dia ambil dompet. Ibu ke sumur.
dengan niat besok saya akan tagih uang itu. Dengan alasan ente nggak jujur ente ngomong baik bismillah tiap hari. Jahat, ini Indosiar banget. Indosiar banget. Ajab. Nah, apa yang terjadi? Besoknya udah nunggu-nunggu. Nggak ada. Kenal lo, udah greget lo. Nanya, Neng, abang mau beli rokok kalau sekarang ya? Beli rokok mah, kopi. Suaminya tuh dalam hati rasain. Istrinya dengan tenang apa? Iya bang, saya ambilin. Ngomong apa? Buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Itu suaminya udah ketawa, kenal. Diambilin dompetnya. Buset, kemarin gue udah taruh di sumur tuh. Di sumur. Dibuka sama perempuannya, bismillahirrahmanirrahim. Ada bantuan COVID. Dibuka. Ada. Sejak itulah laki-laki yang tadinya badung, preman, tobat gara-gara bismillah. No, gitu cara dakwah mah. Jangan keselan, jangan pusingan. Cuma dakwah pakai bismillah doang. Kenapa keikhlasan dari istrinya? Coba itu sekarang. Wah, lu siapa lu? Kumisnya panjang tatoan. Papa pulang. Iya, baik man, pulang. Karena istri. Makanya tidak sedikit lelaki sebagai imam ada yang menjerumuskan. Ada perempuan sebagai makmum yang narik-narik imam. Ada juga. Memulai takbir, entah dulu belum wudhu. Mau takbir entah dulu, saya belum pakai baju. Akhirnya nggak sholat. Mau berbuat kebaikan ditahan. Abang mau sedekah jangan. Neng, abang kayaknya punya makanan sisa nih mau dikasihin. Jangan. Itu ibarat mau takbir di stop mulu, gak jadi sholatnya. Imam juga bisa terganggu oleh makmum. Jangan salah sekarang nyalainnya ke laki-laki semua. Perempuan juga bisa salah. Ya. Udah nggak ada rumus. Perempuan selalu benar pasal 1. Kalau perempuan salah, kembali ke pasal 1. Perempuan selalu benar. Nggak bisa seperti itu. Karena memang bisa ketarik juga pada akhirnya. Jangan coba-coba. Berapa banyak laki-laki sekarang yang jadi pencuri? Kan karena dirinya sendiri, kadang karena tuntutan dari istrinya. Udah punya termos, bang pengen rice cooker yang baru, siap. Pengen HP baru, siap. Pengen motor baru, nggak tahu suaminya ngambil dulu. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa makmum pun punya peran terhadap kehusuan imam. Coba, imamnya musuh banget, makmumnya ketawa mulu. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ya elah sih bang, pakai cepetan. Coba kalau udah ketawa, digangguin. Orang selalu berpendapat imam gimana imam gitu. Enggak, makmum juga berpengaruh. Enak aja imam mau disalahin. Gitu ya. Bismillah itu dakwah dengan bismillah saja udah luar biasa. Perempuan pulang dari sini, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Berkata bapak-bapaknya, pulang haji mesti ruqyah bocah. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Itu ya. Udah siar banget dah. Alhamdulillah ya hamdan nastaqihu bihil khairat. Jadi segala puji bagi Allah yang dengannya itu kita membuka kebaikan. Pengen apa? Kulu amrin bi balin la yubda'u bi bismillah. Ada sebagian qaul yang mengatakan bihamdalah. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah dalam satu qaul, satu lagi dalam hamdalah. Walaupun yang lebih masyhur adalah bismillah.
fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajdar. Gagal. Kalau nggak pakai bismillah atau hamdah, maka itulah. Oh, kenapa dipuji awal? Karena yang memberi taufik hidayah Allah dalam mengarang itu. Kalau sekarang tuh dengan penuh keyakinan, founder ini CEO, wah semuanya panjang, gelarnya CHT, OT, COD segala macam ditulis. Ya. Kenapa? Yang ditunjukkan dirinya bukan Allah. Tapi pengarang kitab ini dengan penuh kerendahan hati, di awal dia mengarang, yang ditujukan Allah, ya Allah ini memang untukmu. Ya karena memang dikhususkan bagi Allah ujian. Nastaqi bil khairat, kebaikannya dibuka, pertolongan, sebab pertolongan ala tahsilin nafahat. Kan ini kalau di Al-Qur'an kan sangat nyambung. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum. Kenapa? Muji. Nanti kalau udah muji dapat dia kebaikan, dapat dia pertolongan dalam menggapai apa? Nafahat, nikmat-nikmat, karunia-karunia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati siqat wa sahbihi wa al-a'immati siqat. Amma ba'du. Itu mudah biasa kita jelaskan ya. Dalam kitab-kitab yang lainnya kita bahas amma ba'du, setelah mengucap bismillah, hamdalah dan salawat, fahadihi risalatun muhimmatun, ini adalah risalah yang penting. Apa yang dimaksud dengan risalah? Risalah itu ma qalla lafduha wa kathura ma'naha. Apa? Ma qalla lafduha wa kathura ma'naha, yang sedikit lafadznya banyak maknanya. Nah, kitab ini emang kecil, risalah bentuknya. Ada risalah, ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Risalah ini kecil. Tapi qalla memang lafadznya mah kecil. Qalla lafduhu, lafadznya sedikit. Kathura ma'naha, banyak manfaatnya. Saghirul hadmi azimun naf'i, tampangnya menipis, tampangnya mah kecil. Azimun naf'i, manfaatnya banyak. Orang-orang anak-anak sekarang mah kalau ngaji udah langsung yang gede, udah wah ulama. Enggak, meniti dari jalan yang terkecil, dari Safinah. Itulah calon ulama. Bukan gaya-gayaan dengan kitab yang gede. Saya ngaji udah sampai kitab ini. Saya mau ngaji, kalau ngajinya Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Minhajut Talibin, mau saya ngaji. Kalau Safinah enggak mudah. Padahal seumur-umur Safinah aja belum matang. Ibarat mau naik helikopter, naik motor aja belum bisa. Gimana caranya? Dikira itu jamban apa? Nggak ada baling-balingnya. Risalah, belajar dari risalah-risalah. Banyak, ada risalah fil nikah, risalah fil ilmi sharf, risalah fil ilmi tauhid. Banyak sekali risalah-risalah. Risalah fil ilmi fikih salah satunya adalah goyah otak. Banyak sekali risalah-risalah. Maka mulailah mengaji dengan risalah-risalah yang ringan-ringan dulu. Jangan pengen langsung disebut kiai, pengen disebut ustaz, langsung kitab-kitab dulu. Naik motor dulu, jangan langsung naik pesawat. Oleng nanti. Nah, risalah muhimmah. Ini risalah kemudian dia pakai kata-kata muhimmah, penting katanya. Kenapa? Ulama, para kiai, para ustaz banyak kalau memang dalam hal ihwal suami istri
hak-haknya banyak yang tidak tahu. Perempuan jadi penceramah, jadi ustadzah, masuk kemana-mana. Laki-lakinya di rumah aja, kerja, kalau ada kerjaan dikerjain. Oh, dia bangga nasihatin orang. Pada ruang suaminya di rumahnya saking banyaknya dia ngisi maulid, nggak keburu keurus. Ngopi, keluar baik. Yang kayak gitu surahnya mah surah amal diniyah, dia ceramah kemana-mana. Tapi bisa jadi ini menjadi azab bagi dia. Kenapa nggak tahu hak-hak? Laki-laki harusnya seperti apa? Perempuan harusnya seperti apa? Batasan marah sampai di mana? Selama ini marah, volumenya tinggi, kecepatannya 360 km, sampai nggak ada kesempatan kita menjawab. Ada seninya berkeluarga, ada seminar pranikah segala macam. Ini tuntunan ulama kita, bahkan banyak diisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis segala macam. Jadi kalau dikit-dikit nanya dalilnya, buka aja kitabnya. Jangan selalu nanya dalilnya mana. Ini risalah yang harus menjelaskan itu mudarisnya, dalilnya, ketentuannya. Jadi jangan nanya ke kitab Safinah mana dalilnya. Itu adalah fikih amali. Fikih amali itu yang memang sudah dikemas oleh para ulama supaya orang-orang awam mampu mengamalkannya. Bukan berarti nggak ada dalilnya. Model kamu belajar Quran langsung ke Quran nggak bisa, mentok. Semua diterjemahin, kayak terjemahin bahasa Arab normal yang dipelajari di pondok. Enggak, ada pirantinya, ada nahwu sorof, ada balaghah dan lain-lain, ada mantik, dan bayan juga. Wah, panjang ternyata. Oleh karena itu risalah muhimmah kecil, penting. Karena banyak yang menyepelekan ilmu berkeluarga. Wah, sorok ya, sorok nahu, banyak yang ngejar pengen jadi ustaz. Saya belajar sorok, gimana saya harus bisa? Belajar fikih, saya biar bisa kalau ditanya orang tuh biar jawab. Tapi urusan berkeluarga di rumahnya sendiri yang menjadi awal titik balik senang dan tidaknya kehidupan. Kita mau merubah Indonesia nggak usah jauh-jauh. Wah, tegakkan khilafah Indonesia. Di rumah dulu, urus dulu rumah. Kalau sudah suami istri baik, nanti nular. Keluarga jadi baik, keluarga baik, lingkungan jadi baik, lingkungan jadi baik, sekecamatan jadi baik, kecamatan, kabupaten jadi baik, kabupaten jadi baik, provinsi, negara. Teriak-teriak takbir sendirian di jalan pas waktunya sholat kosong semua. Takbir yang mana yang dipakai? Ya, tolong. Ya. Ilmu ini sudah mulai disepelekan. Ya. Ada lagi selain ilmu tentang hal ini, tentu yang paling adalah ilmu waris. Karena dianggap pusing, terus dianggap gak penting, katanya gak dipakai. Padahal sebagai orang muslim sangat penting. Ilmu berkeluarga juga tidak kalah penting. Jangan sampai kita ya karena nggak tahu ilmunya, nggak bisa, ada seninya masing-masing. Mau ngajarin istri ya berantem, solusinya nggak pakai nahwu sorof. Pokoknya lelaki selalu ropak di atas, nggak bisa. Pendiriannya selalu nasab, tegak. Dan perempuan adalah jadi bawah. Nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, nanti dalam risalah ini ada beberapa pasal. Ya, pasal pertama nanti kita mengenal bagaimana hak laki-laki terhadap istri terhadap suami. Oh, ini bahasanya coba hak. Hak. Kemudian nanti hak laki-laki terhadap, biar tahu nanti bisa nuntut, saya sebagai perempuan
Terus jangan salah, nanti kalau berkeluarga tuh justru yang jadi bulan-bulanan laki-laki. Kamu yang harus bisa menjawab. Al-faslu salis fi fadli sholatil mar'ah fi baitiha. Ini nanti kita ulas di pelajaran nanti ya. Keutamaan sholat perempuan, bahwa sholatnya di rumah lebih baik sholat bersama tentunya ada batasannya, nanti kita jelaskan. Masa sih Ustaz? Gue giliran sholat, ada sholat istisqa, sholatnya di rumah aja. Kenapa? Afdalu min sholati ma'an nabi. Ya, giliran taraweh di rumah, jawabannya afdalu mas. Terus aja. Ya, seperti itu ya. Nanti kemudian dijelaskan juga bagaimana larangan melihat perempuan yang makan murim, laki-laki. Karena apa katanya? Sihamun min sihami iblis, panah. Kenapa? Pandangan ini katanya panah. Soalnya kalau sudah kena panah nancep di hati, susah dicabut. Coba lihat di terminal cowok ganteng kelihatan, susah lupa. Tadi gantung ya. Itu siham, itu nancep di sini, lepasin. Laki-laki tadi ya, cakep banget dah, sayang dah, kayaknya udah ada pemiliknya. Gila kontrakan. Ya, itu saja sebagai pembuka. Nanti kita bahas untuk pembahasannya, karena ini nanti saya lihat di awalnya nih bahas-bahasannya ada nyambung dengan talak segala macam. Nanti kaitannya dengan fikih dan harus mendalam, ya, harus fokus. Nanti kamu jangan sampai nggak paham bahwa saya itu udah talak gitu. Dengan ngomong-ngomong, serapah ada perempuan kalau ngomong atau laki-laki lagi ngomong, pokoknya segala macam. Nanti ada talak, kinayah segala macam, harus dipahami dengan sama. Karena di ayat yang pertama nanti ada walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Ya, ini kaitannya ayat di atasnya tentang talak, makanya harus dijelaskan nanti tentang talak, nikah dan sebagainya. Ya, kita belajar sama-sama. Saya juga mudzakarah, namanya judulnya mudzakarah, membuka kembali apa yang telah saya pelajari. Oke. Alhamdulillah. Ya. Kita ganti, kita Sapinah mati dulu. Kalau Sapinah di ini.